Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Berdiri di tanah dan melihat. 3.000 bintang itu tersebar di seluruh bangunan, membentuk formasi bintang Zoutian. 3.000 bintang itu jauh dan dekat, tinggi dan rendah. Di antara mereka, bintang terdekat ke permukaan adalah kurang dari 100 meter di atas permukaan tanah. Dilihat dari dekat, bintang-bintang itu sangat besar, dengan diameter 3 km. Melihat bintang besar itu, Zhu Hengyu tercengang. Melihat lebih dekat, bintang-bintang itu terbuat dari bebatuan abu-abu kehitaman. Saat tidak ada cahaya, bintang-bintang ini akan tersembunyi di kehampaan. Begitu ada cahaya, bintang-bintang ini akan bersinar. Melihat materi yang sangat familiar ini, rasakan fluktuasi yang sangat familiar. Mata Zhu Hengyu pasti lebar dan bulat. Dou Gite, 3.000 bintang ini sebenarnya benar-benar terkondensasi dari batu Tao. Untuk mengetahui, Dablinite biasa hanya seukuran telur. Bintang raksasa dengan diameter 3 km ini, berapa keping Dao Wensi yang harus dikonsumsi sebelum bisa dipadatkan? Apalagi, Zhu Hengyu sangat kagum. Tidak hanya ada satu bintang dengan diameter 3 km. Ada 3.000. Setiap bintang dipadatkan oleh hukum yang sama dari batu butir Dao. Melihat 3.000 bintang di langit, napas Zhu Hengyu menjadi pendek. Teror, sangat menakutkan. Sekarang, Zhu Hengyu sebenarnya samar-samar melihat tata letak istana iblis. Sederhananya, yang disebut pengadilan iblis ini adalah dunia virtual. 3.000 bintang memadatkan 3.000 hukum. Bangunan utama yang besar ini menggantikan pusaran yang kacau, dan menyediakan energi untuk 3.000 bintang melalui rantai 3.000 bintang. Meskipun Zhu Hengyu belum memasuki bangunan utama, dia dapat menebak struktur internalnya tanpa melihatnya, hanya menebak-nebak. Semua jenis lingkaran serangan dan pertahanan dan rune, saya tidak akan membicarakannya. Di gedung setinggi 30.000 meter ini, pasti ada susunan pemusnah 3.000 energi. Selain itu, harus ada 3.000 perangkat transformasi yang dibangun dalam kekacauan. Selama ia mengkonsumsi sejumlah besar kristal kacau, ia dapat memberikan kekuatan sumber 5 elemen dalam jumlah besar untuk 3.000 bintang. Secara keseluruhan, bangunan utama setinggi 30.000 meter sebenarnya adalah tangki penyimpanan energi yang menyediakan energi untuk 3.000 bintang. Setelah musuh asing menyerang, pengadilan iblis kemudian dapat mengandalkan Zhou Tianxing yang terukir pada 3.000 bintang untuk melawan musuh. Dari perspektif Zhu Hengyu, di atas 3.000 bintang, ada bintik hitam kecil yang padat, yang selalu sibuk. Jelas, mereka tanpa henti memurnikan 3.000 bintang itu. Setiap kali rune dipraktikkan, kekuatan 3.000 bintang meningkat 1 poin. Melihat bintang-bintang di langit, Zhu Hengyu bisa dikatakan sedang mengeluarkan air liur. Untuk mengetahui, alasan mengapa badan hukum Suantian Zhu Hengyu terjebak di puncak ekaristi cahaya putih adalah karena sistem hukum di langit dan bumi benar-benar hilang. Jika Anda ingin alam dan kekuatan badan hukum Suantian menerobos ke alam Tuhan, Anda harus menyelesaikan 3.000 hukum. Asli, Zhu Hengyu membeli beberapa batu Dao dari medan perang yang runtuh. Tetapi kenyataannya, dibandingkan dengan hukum yang tidak dimiliki dunia Suantian, itu benar-benar setetes air dalam ember. Terlalu banyak. Ambil pengadilan iblis ini sebagai contoh. Bahkan jika Yao Su gila, mengumpulkan miliaran triliunan tahun berapapun biayanya. Hanya saja batu-batu Tao ini dikumpulkan. Ini adalah ras monster paling masif di antara 10.000 ras. Butuh waktu tak berujung dan harga yang mengejutkan untuk dikumpulkan. Tapi masalahnya sekarang adalah, bahkan jika ke-3.000 bintang di sini direnggut, kemudian menciumnya ke dunia misterius, jumlah itu cukup untuk memecah badan hukum Suantian ke alam Tuhan. Dan, ketika langit dan bumi hancur, meskipun hukum hancur dan terkondensasi menjadi batu Do, pada kenyataannya, 80% dari semua batu Do yang terkondensasi telah dikumpulkan oleh ras monster. Sampai sekarang, Zhu Hengyu ingin memecah badan hukum Suantian ke alam paling suci. Diperlukan untuk mencari di pengadilan iblis dan mengambil semua 3.000 bintang aturan. Dengan cara ini, 3.000 hukum dunia Suantian telah ditambahkan. Alam badan hukum Suantian juga akan secara resmi menerobos ke alam Tuhan. Sayangnya, meskipun 3.000 bintang ini ada di depan Zhu Hengyu, namun, Zhu Hengyu tidak pernah berani bertindak gegabah. Bukan hanya tidak berani bertindak gegabah, tapi juga berlari secepat mungkin. Belum lagi, betapa megahnya pengadilan iblis ini. Sisi lain, munculnya Zhu Hengyu dan partainya segera membuat khawatir para penjaga pengadilan iblis. Dalam sekejap puluhan bayangan hitam melompat keluar dari gedung tinggi itu. Menuju posisi Zhu Hengyu dan lainnya, dia terbang dengan kecepatan penuh. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu menoleh dan melihat sekeliling untuk pertama kalinya.
Setelah memastikan bahwa semua orang telah tiba, Zhu Hengyu melambaikan tangannya. Membungkus 3.000 penjaga api penyucian dalam sekejap melarikan diri ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, retakan dimensi besar muncul di samping Zhu Hengyu dan yang lainnya. Di saat yang sama, sebuah jam kuno hitam besar muncul di celah dimensional. Saat mulut jam dimiringkan, Zhu Hengyu dan partainya langsung ditelan ke dalam jam kuno. Hah, Dengan siulan, retakan dimensional itu menghilang. Jam kuno hitam besar, serta Zhu Hengyu dan lebih dari 3.000 orang, juga menghilang seketika. Ngomong-ngomong, sepertinya sangat lambat. Tetapi faktanya, sejak saat Zhu Hengyu bergegas ke pengadilan iblis, sampai 3.000 penjaga api penyucian, bergegas masuk dengan kecepatan penuh. Seluruh proses hanya memakan waktu 9 napas. Setelah itu, Zhu Hengyu buru-buru melirik, lalu melambaikan tangannya, dan langsung pergi. Seluruh proses hanya memakan waktu 10 napas. Dan saat ini Zhu Hengyu menghilang. Di pengadilan iblis, 3.000 bintang di langit menyala pada saat yang bersamaan. Ribuan baris hukum, terjalin menjadi jaring hukum, menyelimuti seluruh taman iblis. Selama Anda pergi bahkan untuk sementara waktu, jangan pernah berpikir untuk pergi. Web of Laws adalah Skynet. Yang disebut, Skynet dipulihkan, tetapi tidak bocor. Tidak ada yang bisa pergi tanpa menerobos Skynet. Belum lagi, betapa terkejut dan marahnya iblis senior di pengadilan iblis. Sisi lain, Zhu Hengyu dan partainya memasuki dunia Suantian. Pada waktu bersamaan, jam kuno hitam juga lolos ke antariksa, berjalan melewati badai keruntuhan. Engah, Zhu Hengyu mengertakkan giginya, memasukkan bahu kiri Sun Meiren ke ujung tombak dan menariknya keluar. Dengan suara teredam, darah merah cerah tiba-tiba keluar dari lukanya. Daun willow dikorbankan, dan hujan lembab turun di Sun Meiren. Dalam sekejap, rasa sakit Sun Meiren mereda dan kemudian menghilang. Luka dalam dengan cepat mulai sembuh. 3.000 daun willow Liu Mei, efek terapetiknya sangat berlawanan dengan langit. Tapi, hal yang sama juga merupakan cedera, tetapi cedera Qian Liu Ye pada Lu Zimei tidak terlalu berpengaruh. Bagaimanapun, seluruh lengan kanan Lu Zimei dipotong bahu ke bahu. 3.000 daun willow di Liu Mei tidak memiliki efek kelahiran kembali dari anggota tubuh yang terputus. Untungnya, Zhu Hengyu memiliki lebih dari 3.000 daun willow. Dia masih bisa kembali ke surga. Menatap Lu Zimei, yang memiliki rasa rendah diri, berbalik ke samping, dan menolak untuk menghadapinya secara langsung. Zhu Hengyu menghela nafas dengan menyesal. Alasan mengapa kedua wanita itu mengalami malapetaka ini semua karena dia. Bagaimana dia bisa tidak menyukai mereka? Terlebih lagi, apa yang disebut generasi anggota tubuh yang putus sangat sulit untuk ditangani di luar medan perang yang runtuh. Tapi di area inti dari medan perang yang runtuh, ada terlalu banyak cara untuk mencapainya. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap cahaya merah memancar dari tubuh Lu Zimei. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Lu Zimei langsung dikaburkan oleh lampu merah. Saat lampu merah memudar, lengan Lu Zimei yang patah tumbuh secara ajaib. Tepatnya, itu adalah tubuh Lu Zimei yang kembali ke momen sebelum cedera. Menghadapi pemandangan ini, Lu Zimei sangat senang. Melihat penampilan bahagia Lu Zimei, hati Zhu Hengyu tergerak. Dengan lambaian tangan kanannya, cahaya dan bayangan warna-warni langsung muncul di samping Lu Zimei. Saat berikutnya, Gan Ning yang gembira muncul di depan Lu Zimei. Engah, dengan suara teredam, Gan Ning berlutut di depan Lu Zimei, tersedak dan berkata, "Jenderal terakhir." Pukul tuan. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu hanya mengerutkan kening. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi Sun Meiren dan 3.000 penjaga api penyucian di sebelahnya agak enggan. Dengan mendengus dingin, meskipun Sun Meiren tidak mengatakan apa-apa, ketidakpuasannya sudah melampaui kata-kata. Saat ini, Raja Iblis dan Ratu Ras Iblis ada di sini. Tapi Gan Ning hanya mengenali Lu Zimei. Bahkan jika Anda tidak bersujud kepada Iblis, Anda tidak menyembah Ratu. Memang benar, itu jelas merupakan tindakan tidak bersalah yang memberontak. Jika Zhu Hengyu tidak cukup murah hati, dia pasti akan dihukum karena menipunya. Aku mendengar dengusan dingin Sun Meiren. Melihat 3.000 penjaga api penyucian, matanya penuh amarah. Dalam sekejap, Lu Zimei menyadari keseriusan masalahnya. Jangan lupa, Lu Zimei, tetapi memiliki keterampilan membaca pikiran inspirasi spiritual. Kecuali Raja Iblis Hengyu, suara orang lain dapat dengan mudah didengar. Adapun suara Zhu Hengyu, meskipun dia tidak mendengar, namun nyatanya, ia sudah bisa menilai pikirannya hanya dari ekspresinya saja. Saat ini, Lu Zimei sangat jelas. Dia dan Gan Ning sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dengan cemas mengulurkan tangannya, menarik lengan baju Zhu Hengyu. Jangan marah, dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Begitu kata-kata Lu Zimei jatuh, Sun Meiren berkata dengan dingin, kalau begitu menurutmu, bagaimana menurut kita? Jika semua orang tidak bisa diatur seperti dia, lalu apa keagungan iblis? Mendengar percakapan antara Lu Zimei dan Sun Meiren, Gan Ning pun dengan cepat menyadari masalahnya.
Lutut lainnya juga berlutut di tanah untuk pertama kalinya. Gan Ning berkata dengan sungguh-sungguh, "Terangi iblis, Ratu. Saya selalu berada di ruang dimensi Raja Iblis. Raja Iblis dan aku telah berkomunikasi di laut pengetahuan Raja Iblis. Karena itu, setelah saya keluar, saya lupa menyapa Raja Iblis." Mendengar kata-kata Gan Ning, semua orang mengangguk tanpa sadar. Memang, Gan Ning dan Raja Iblis selalu bersama dan berkomunikasi. Ini baru saja muncul sekarang, benar-benar tidak perlu melihat Anda. Namun, meski begitu, masih belum ada penjelasannya. Dia tidak bisa mengunjungi Raja Iblis Heng Yu, tapi dia tidak bisa tidak bertemu dengan Ratu Iblis Sun Meiren. Setelah semua orang berpikir, Gan Ning melanjutkan, "Adapun mengapa saya tidak menyembah Ratu itu karena Raja Iblis Heng Yu belum menikah, jadi saya tidak berani mengatakan apa-apa." Ini, mendengar kata-kata Gan Ning, semua orang tidak bisa berkata-kata. Yang disebut nama buruk berarti kata-kata yang buruk. Meskipun semua orang setuju bahwa Sun Meiren adalah Ratu Iblis, nyatanya, Raja Iblis Heng Yu dan Sun Meiren belum menikah. Baru saja, jika Anda menyebut Sun Meiren Ratu Iblis di depan Raja Iblis Heng Yu, itu akan menjadi tabu besar. Bagaimana? Apakah kamu begitu hebat, bisa menggantikan iblis dan memutuskan siapa ratunya? Meskipun, ketika Raja Iblis Heng Yu pergi, dia menyetujui status Sun Beauty. Tetapi tidak bisakah iblis mengubah pikirannya? Tidak bisakah iblis mengambil nyawanya kembali? Dan, dari hati, dalam benak Gan Ning, Lu Zimei adalah iblis yang paling berharga. Jika memungkinkan, Gan Ning berharap Lu Zimei menjadi Ratu Raja Iblis Heng Yu. Bahkan, Gan Ning sudah siap mental. Suatu kali Lu Zimei mengerahkan kekuatannya dan bersaing dengan Sun Meiren untuk memperebutkan tahta ratu. Dia akan berdiri di sisi Lu Zimei tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Anda harus mengorbankan hidup Anda untuk ini, Anda tidak akan ragu. Mungkin seseorang akan berkata, drama batin Gan Ning terlalu berlebihan. Namun nyatanya, orang yang benar-benar berpikir demikian hanya bisa mengatakan bahwa mereka terlalu naif. Pertempuran di harem begitu kejam hingga orang-orang mengkritiknya. Bagaimanapun, Gan Ning tidak akan pernah mengakui bahwa Sun Meiren adalah ratu-ratu. Untuk Lu Zimei, dia rela membuang kepalanya dan menumpahkan darah. Dengarkan kata-kata Gan Ning. Untuk sementara, 3.000 penjaga api penyucian menundukkan kepala dalam diam. Komandan pengawal api penyucian, serta wakil kiri dan kanan yang seumuran, juga menoleh. Ketika berbicara tentang harem iblis, mereka benar-benar tidak berani berbicara terlalu banyak. Mereka tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Yang paling penting adalah, mereka bisa diterima oleh retorika Gan Ning. Alasan kenapa aku tidak menyembah Raja Iblis adalah karena keduanya selalu bersama dan tidak perlu bertemu. Tidak bertemu Sun Meiren seperti tidak bertemu dengan pemimpin penjaga api penyucian, tidak perlu. Posisi Gan Ning di iblis tidak rendah. Kecuali Sun Meiren naik tahta ratu. Kalau tidak, Gan Ning tidak perlu bertemu. Itu tidak lucu. Jika Sun Meiren bukan ratu iblis, maka belum tentu siapa yang akan melihat siapa. 3.000 penjaga api penyucian benar-benar bertarung, mereka juga harus menerima kiriman dan perintah dari Gan Ning. Jika Sun Meiren tidak bisa duduk di singgasana ratu yang sebenarnya, Gan Ning benar-benar tidak perlu melihatnya. Bagaimanapun, Gan Ning tidak mengakui status Sun Meiren sebagai ratu iblis. Pertempuran istana selalu berdarah dan kejam. Jika ras iblis memiliki ratu, orang ini pasti Lu Zimei. Dengarkan kata-kata Gan Ning. Sun Meiren tersentak dengan keras. Baru sekarang Sun Meiren tiba-tiba menyadarinya. Meskipun Zhu Hengyu menyetujui singgasananya sebagai ratu, fakta bahwa keduanya tidak menikah dalam sehari, ratu tidak dihitung. Di sisi lain, Lu Zimei tidak banyak bicara. Dia juga memimpikannya tahta ratu. Bagaimanapun, bahkan jika pesaing itu adalah Sun Meiren, dia tidak akan menyerah. Jangan lihat mereka sebelumnya, ketika mereka bergegas ke tempat eksekusi, mereka masih berpegangan tangan, berbicara dan tertawa. Namun, jika menyangkut Raja Iblis, dia tidak bisa menggosokkan sebutir pasir ke matanya. Menghadapi Sun Beauty, dan tatapan Lu Zimei. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Zhu Hengyu tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Bahkan ada wanita yang memperebutkan posisi istana utama. Bagi Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa dibanggakan. Nyatanya, dalam perasaan Zhu Hengyu, ini sangat memalukan. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah mentolerir hal-hal seperti itu yang terjadi di sebelahnya. Zhu Hengyu memandang Sun Meiren dan Lu Zimei. Zhu Hengyu berkata dengan sungguh-sungguh, kalian, apakah kamu ingin menjadi Ratu Iblis? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Sun Meiren dan Lu Zimei saling memandang, lalu mengangguk pada saat bersamaan. Masalahnya menyangkut Zhu Hengyu, dan mereka tidak akan pernah mundur. Tarik napas panjang. Zhu Hengyu mengangguk dengan tegas dan berkata, saya akan bertanya lagi, apakah Anda yakin bahwa jika Anda ingin menjadi Ratu Iblis, tidakkah Anda akan menyesalinya? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Sun Meiren dan Lu Zimei menunjukkan ketegasan pada saat yang sama. Bagaimanapun, mereka tidak akan menyesali kematian mereka.
Baik, Antara berbicara. Zhu Hengyu mengangkat kepalanya ke langit dengan ganas, dan berkata dengan keras, mulai sekarang, dunia ini akan berganti nama menjadi dunia iblis. Ledakan, keroncongan, mengikuti kata-kata Zhu Hengyu, seluruh dunia Suantian. Oh tidak, mulai sekarang, ini bukan lagi dunia Suantian. Mulai saat ini, dunia ini disebut dunia iblis. Berdiri dengan bangga di tanah, Zhu Hengyu melanjutkan, mulai sekarang, dunia ini adalah dunia iblis, dan saya adalah Raja Iblis. Saat berbicara, Zhu Hengyu menundukkan kepalanya dan menatap Sun Meiren, Lu Zimei, dan Gan Ning. Mulai saat ini, Sun Meiren, Lu Zimei, dan Gan Ning semuanya adalah ratu. Ya, dengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Sun Meiren, Lu Zimei, dan Gan Ning berteriak berbarengan. Apa yang terjadi? Apakah iblis ingin membawa Gubernur Gan Ning ke harem? Sun Meiren dan Lu Zimei lebih baik. Hanya sedikit terkejut, dia menjadi tenang. Sebagai iblis, sebagai nenek moyang iblis, harem Raja Iblis Hengyu harus memiliki 72 selir dari Sanomia dan pengadilan ke-6. Yang mereka pedulikan bukanlah berapa banyak keindahan yang ada di harem. Siapa yang akan menjadi istana. Tapi Gan Ning benar-benar berbeda. Dia tidak pernah memikirkan tentang apa yang akan terjadi antara dirinya dan Raja Iblis Hengyu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai cinta Lu Zimei. Keinginan terbesarnya adalah membantu Lu Zimei memperjuangkan tahta ratu. Tapi tidak pernah terpikir, Raja Iblis Hengyu sangat tiba-tiba sehingga dia juga memasukkannya ke dalam harem. Ini membuatnya merasa malu dan bahagia. Dia secara alami sangat senang karena disukai oleh Raja Iblis Hengyu. Hanya, Gan Ning benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Iblis Hengyu. Lu Zimei dan Sun Meiren belum membuat perjanjian. Mengapa dia menyeretnya masuk? Akibatnya, bukankah situasinya menjadi lebih rumit? Di antara keraguan ketiga gadis itu, Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan dingin, apakah Anda bersedia menerima segel saya? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, ketiga wanita itu saling memandang, lalu mengangguk pada saat yang sama, dan berkata serempak, kami lakukan. Baik, mendengar kata-kata ketiga wanita itu, Zhu Hengyu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Zhu Hengyu secara paksa mendorong Tao dunia Suantian. Di bawah gravitasi tak terbatas, roh sejati dari ketiga wanita itu langsung ditarik keluar dan dicetak di jalan surgawi. Jiwa sejati dipercayakan di jalan surga, selama dunia iblis itu abadi, ketiga putrinya itu abadi. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia akan segera dibangkitkan di sini. Harganya hanya memakan beberapa kristal yang kacau. Mengangguk dengan kepuasan. Karena ketiga wanita itu bersedia, mereka tidak melakukan perlawanan apapun. Kemudian, roh sejati mereka berhasil disematkan di jalan surgawi. Sekarang, bahkan jika mereka menyesal itu tidak berguna. Melihat ekspresi tersenyum Zhu Hengyu, Sun Meiren berkata, jika kita bertiga semuanya adalah ratu pasti selalu ada semacamnya, kan? Mengangguk, Lu Zimei berkata, siapapun istana, siapa? Dan masih banyak lagi. Sebelum Lu Zimei bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhu Hengyu memotongnya. Melihat kedua wanita itu dengan curiga, Zhu Hengyu berkata, Raja Iblis dan Ratu semuanya berjalan seiring. Bagaimana kamu bisa datang ke Zenggong? Bentak, saat berbicara, Zhu Hengyu tiba-tiba berkata, kamu berkata itu ratu. Yang baru saja saya pesan adalah ratu klan iblis, bukan ratu Raja Iblis. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Sun Meiren dan Lu Zimei, serta Gan Ning, tiba-tiba lamban. Menulis bersama bahwa, setelah melakukannya untuk waktu yang lama, mereka bertiga tidak lebih dari Ratu Iblis. Yang disebut Ratu ini bukanlah Ratu Iblis. Nyatanya, Zhu Hengyu hanya mendefinisikan ulang Ratu Iblis. Dalam definisi ini, Raja Iblis dan Ratu sebenarnya mengacu pada pangkat yang sama. Hanya saja yang laki-laki disebut Iblis, dan perempuan disebut Ratu. Apakah itu Raja Iblis atau Ratu, itu hanyalah sebuah nama. Tidak ada hubungan yang diperlukan antara satu sama lain. Terus terang, Iblis adalah Iblis laki-laki. Ratu adalah Iblis wanita. Hanya itu saja. Melihat Zhu Hengyu dengan senyum masam, ketiga wanita itu tahu di dalam hati mereka. Zhu Hengyu tidak ingin membangun harem yang besar. Meskipun, Zhu Hengyu memiliki hubungan dekat dengan mereka. Tapi setiap orang adalah pria dan wanita dewasa, selama kedua belah pihak sukarela, maka semuanya tidak menjadi masalah. Melihat tiga gadis cantik, ekspresi Zhu Hengyu menjadi serius. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu membuat pernyataan dari hati ke hati. Selama ini, kepribadian Zhu Hengyu relatif lembut. Saya lebih suka merasa nyaman. Saya jarang memaksakan apapun. Fakta membuktikan bahwa segala sesuatu yang dipaksakannya tidak ditakdirkan untuk diperoleh. Buka harem. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan membangun harem. Pepatah lama berjalan dengan baik. Ada dua tempat paling kotor di dunia. Salah satunya adalah istana, yang lainnya adalah rumah bordil. Zhu Hengyu tidak ingin kerabatnya bertengkar setiap hari. Dia tidak ingin rumahnya menjadi tempat terkotor di dunia. Karena itu, dia tidak akan menikahi Sun Meiren atau Lu Zimei. Meskipun melakukannya, dia pasti akan berhutang banyak pada emosi.
Tetapi bagaimana jika dia memiliki seorang ratu? Hanya akan ada lebih banyak hutang emosional. Zhu Hengyu benar-benar tidak dapat menyelesaikan keterikatan emosional. Dia tidak ingin, dan tidak akan, pergi untuk membangun harem. Aku tidak pernah berharap pertarungan harem itu akan muncul di sisiku. Dalam hal ini, akan baik-baik saja jika tidak menikahi mereka. Meski pendekatan seperti itu juga akan melukai gadis-gadis cantik ini. Tapi paling tidak, mereka tidak akan memancing dan membunuh satu sama lain. Itu bahkan tidak akan menggelar adegan pembunuhan saudara di harem. Melihat ekspresi pahit Zhu Hengyu, Sun Meiren dan Lu Zimei tiba-tiba tertawa getir. Meskipun, pada akhirnya dia gagal menikahinya, gagal menjadi ratu, dan saya sangat kecewa. Namun kekecewaan ini bukannya tidak bisa ditolerir. Jika tidak peduli siapa yang dipilih Raja Iblis Hengyu, itu akan benar-benar melukai yang lain. Baik Sun Meiren dan Lu Zimei sangat bangga. Alasan mengapa mereka memperjuangkan posisi ratu bukanlah untuk hak dan status. Faktanya, mereka terlalu kuat untuk ditekan oleh orang lain. Cara terbaik agar tidak ditekan oleh orang lain adalah menjadi pihak yang aktif. Mereka tidak pernah berpikir untuk menindas seseorang berdasarkan identitas dan status ratu. Apa yang mereka pikirkan adalah begitu mereka menjadi ratu, mereka tidak akan tertindas. Hasil saat ini, meskipun tidak sepenuhnya memuaskan mereka, tetapi hasil ini dapat diterima oleh mereka. Karena, Raja Iblis Hengyu tidak menikahi siapapun. Kemudian, tidak ada yang bisa menekan dan menggertak mereka. Setiap orang adalah Ratu Iblis, dan tidak ada yang bisa menahan mereka. Hanya, yang membingungkan ketiga wanita itu. Raja Iblis Hengyu, mengapa dia memaksa Ganing masuk? Mungkinkah itu, Devil Hengyu, tertarik dengan Ganing? Ingin mengubahnya menjadi wanitamu sendiri. Di tengah keraguan batin, ketiga wanita itu tidak cukup bodoh dan bertanya secara langsung. Bahkan jika mereka bertanya, mereka mungkin tidak mendapatkan jawaban yang benar. Apa yang dipikirkan Raja Iblis Hengyu, aku takut hanya dia sendiri yang tahu. Belum lagi, bagaimana ketiga wanita itu berpikir secara diam-diam. Sisi lain, setelah Zhu Hengyu mengungkapkan sikapnya, dia berhenti memikirkan masalah ini. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, karena Zhu Hengyu telah mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Ini adalah cara untuk menjadi seorang pria, Anda harus membuat keputusan sendiri. Tarik napas panjang, Zhu Hengyu sedikit menyipitkan matanya. Dalam pikirannya, bintang-bintang di Taman Iblis muncul lagi. Bagaimanapun, kali ini, dia harus mengambil ke-3000 bintang dari pengadilan iblis ke dalam tasnya. Dan manfaatkan tren untuk mengangkat ranah badan hukum Suantian ke ranah yang mulia. Adapun bagaimana melakukannya, Zhu Hengyu belum tahu. Namun, Zhu Hengyu percaya. Selama dia merencanakan dengan hati-hati, semuanya tidak menjadi masalah. Dia akan memutuskan 3000 aturan pengadilan iblis. Tidak peduli berapa biayanya, dia harus mendapatkannya. Lagi pula, ini adalah badan hukum Suantian, satu-satunya harapan untuk dipromosikan ke alam yang mulia. Mungkin seseorang akan berkata, karena 3000 bintang hukum yang dipadatkan dari Dao Wensi ini sangatlah penting. Jadi, mengapa Zhu Hengyu tidak mengendarai 10.000 gunung iblis? Dengan nenek moyang iblis surgawi, nenek moyang hantu, dan nenek moyang bumi jahat dan tubuh sihir domba iblis. Dengan kombinasi 4 orang suci agung, tidak bisakah mereka tetap merebut istana iblis? Nyatanya, Zhu Hengyu benar-benar tidak berani melakukan ini. Pertama-tama, 10.000 gunung iblis, tetapi Dewa Bumi Pertiwi dan leluhur iblis bergabung untuk mengirimnya dari saluran Chaos ke Laut Chaos. Situasi saat ini adalah mudah untuk mendapatkannya kembali, tetapi tidak mungkin untuk mengirimnya kembali ke Laut Chaos. Meskipun, alam dan kekuatan nenek moyang iblis surgawi dan nenek moyang bumi jahat melampaui puncak leluhur iblis dan ibu Dewa Bumi. Tapi jangan lupa, di dunia ini, Dewa Ibu Pertiwi adalah telapak tangan bumi. Dan leluhur iblis, bahkan lebih memikul misi menghancurkan dunia. Di dunia ini, kekuatan mereka akan diperbesar 3000 kali lipat. Tepatnya, bukan hanya kekuatan leluhur iblis dan Dewa Bumi Pertiwi yang mengirim 10.000 gunung iblis ke Laut Chaos. Itu adalah kekuatan dunia ini yang benar-benar mengirim gunung 10.000 iblis. Kekuatan leluhur iblis dan Dewa Ibu Pertiwi paling banyak hanya 20%. Berbicara secara relatif, meskipun alam dan kekuatan nenek moyang iblis surgawi dan nenek moyang iblis bumi lebih tinggi, hampir tidak mungkin untuk mengirim 10.000 gunung iblis ke laut kekacauan dengan kekuatan keduanya. Karena itu, Zhu Hengyu tidak berani mengembalikan gunung 10.000 iblis. Lanjut, bahkan jika Zhu Hengyu cukup berani untuk mendapatkan kembali gunung 10.000 iblis, itu mungkin tidak mungkin. Jangan lupa, di surga dan bumi ini, ada juga Dao Surgawi dan Huanggu Sanzu, yang selalu mendambakannya. Jika Zhu Hengyu benar-benar mendapatkan kembali gunung 10.000 iblis, itu akan merepotkan. Heavenly Dao dan Huanggu Sanzu, siapa yang belum punya teman? Meskipun di daerah ini saja, paling banyak hanya ada 9 orang suci. Tetapi di lautan kekacauan, Dewa Suci pasti berjalan di seluruh tanah, dan yang paling suci tidak terhitung jumlahnya.
Begitu gunung 10.000 iblis kembali ke dunia ini, itu sama saja dengan menggali ke dalam guci. Tiga leluhur purba dan langit dapat dengan mudah mengundang ratusan bangsawan, bahkan yang paling suci, untuk datang menangkap penyu di dalam guci. Pada waktu itu, bagaimana jika Zhu Hengyu meraih 3.000 bintang hukum? Dibandingkan dengan 10.000 gunung iblis, 3.000 bintang yang diperintah ini sama sekali tidak berharga. Karena itu, 10.000 gunung iblis, serta nenek moyang iblis surgawi, nenek moyang iblis bumi, leluhur dunia bawah, dan tubuh sihir domba iblis benar-benar tidak dapat diakses. Bahkan jika seseorang memegang pisau di leher Zhu Hengyu, dia tidak akan melakukan itu. Untuk rencana saat ini, kita harus mencari cara lain. Segala sesuatu di 10.000 gunung iblis benar-benar tidak bisa digerakkan, hanya bisa ditinggalkan di lautan kekacauan. Di lautan kekacauan, 10.000 gunung iblis tidak terkalahkan. Bahkan jika ada kengerian yang tidak dapat ditangani oleh 10.000 gunung iblis 10.000 iblis dapat melarikan diri 3.000 mil dalam sekejap menghilang tanpa jejak. Akan ada kerugian, tetapi tidak perlu khawatir tentang keamanan. Gunung Wanmo mungkin tumbang, tapi tidak akan pernah hancur. Dan yang terpenting, Zhu Hengyu adalah tambahan dari Gunung Wanmo. Sekarang benteng kekacauan lainnya telah didirikan. Pembuluh darah yang dalam di benteng yang kacau ini berasal dari badan hukum Suantian, dan hanya ada satu. Masuk dan keluar dari dunia ini sangatlah mudah. Ada nenek moyang iblis surgawi, nenek moyang dunia bawah, nenek moyang bumi jahat, dan tubuh sihir domba iblis di luar untuk menanggapi. Apakah itu masuk atau keluar, kecepatannya akan sangat cepat. Asli, Zhu Hengyu sudah merencanakan. Jangan pergi ke lautan kekacauan untuk saat ini, tapi tetaplah dan melawan klan monster. Tapi sekarang, Zhu Hengyu tidak mau melakukan ini. Apakah itu klan elang emas atau klan iblis, ia berhutang terlalu banyak kepada klan iblis. Meski kebencian di hatinya sulit untuk diredakan, Zhu Hengyu tidak berniat untuk segera memulai perang dengan Yao Su. Untuk saat ini saja, Zhu Hengyu tidak memiliki modal untuk melawan Yao Su. Hanya ada 3 orang suci agung dari suku elang emas. Tapi iblis bukan hanya elang emas. Ada 18 klan utama saja. Setiap klan utama memiliki setidaknya 1 orang suci yang agung. Belum lagi Zhu Hengyu sekarang. Bahkan jika Zhu Hengyu mempromosikan tubuh pertempuran Lingyu ke alam paling suci, dia jelas bukan lawan. Ketika itu benar-benar mencapai waktu tertentu, 3 leluhur kuno pasti tidak akan duduk dan menonton. Tuhan, saya tidak tahu kapan itu akan muncul. Karena itu, untuk menghadapi Yao Su secara langsung, Zhu Hengyu masih membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Jika Gunung Wanmo tidak dapat digunakan, Zhu Hengyu hanya dapat mengontrol benteng Chaos dan pergi ke Sea of Chaos untuk sementara waktu. Setelah mengambil keputusan, Zhu Hengyu menghela nafas panjang dan langsung membuat keputusan. Tapi, sebelum menuju ke Laut Kekacauan, Zhu Hengyu masih banyak yang harus dilakukan. Pertama-tama, sebelum pergi, dia harus membiarkan Sun Meiren, Lu Zimei, dan Gan Ning menerobos puncak ekaristi cahaya putih dan mencapai alam Tuhan. Jika Anda bahkan tidak dapat mencapai alam yang mulia, itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki Laut Chaos. Saat hatiku bergerak, Zhu Hengyu mengeluarkan jarum emas yang rusak itu. Jarum perusak emas ini awalnya bertatahkan di tongkat badai. Namun, sampai sekarang, tubuh tongkat badai telah digabungkan dengan tubuh bilahnya, membentuk bilah tak berujung. Jarum emas rusak yang awalnya bertatahkan pada tongkat juga diperas. Tidak ada yang perlu dijelaskan berikut ini. Dalam 7 atau 800 tahun terakhir, di area luar dari medan perang yang runtuh, sumber daya besar dipupuk. Alam ketiga wanita telah mencapai puncak ekaristi cahaya putih. Fondasinya yang kokoh benar-benar menantang surga. Satu-satunya kekurangan ketiga wanita itu sekarang adalah metode untuk membuktikan Tao. Artinya, ada jarum emas penghancur untuk membantu menerobos kekosongan. Ada juga hukum pembuktian. Prestasi Tuhan hanyalah masalah saja. 3 tahun kemudian, Sun Meiren, Lu Zimei, dan Gan Ning berturut-turut menerobos ke Elementary Sovereign, dan mereka benar-benar stabil. Sejauh ini, Zhu Hengyu akhirnya bisa pergi ke Laut Chaos. Sambil memikirkannya, Zhu Hengyu menghubungkan jiwa virtual tubuh hukum Suantian. Di masa lalu periode waktu ini, benteng Chaos berada di bawah naungan badan hukum Suantian, disempurnakan oleh 3.000 panglima perang bintang dengan kecepatan penuh. Zhu Hengyu tidak tahu sejauh mana pemurnian. Akhirnya, ketika Zhu Hengyu memimpin ketiga wanita itu, sampai ke depan benteng Chaos. Segalanya menjadi gawang membuat mata Zhu Hengyu membelalak. Sebaliknya, ketiga gadis itu tidak terkejut, tetapi menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan. 3 tahun yang lalu, ketika benteng Chaos pertama kali dibangun, itu adalah benteng persegi dengan tinggi 100 meter dan panjang sisi 3.000 meter. Tapi hari ini, 3 tahun kemudian, semuanya telah berubah. Chaos Fortress tidak lagi persegi. Dari segi tampilan saja, ini jelas merupakan versi kapal perang Black Gold yang diperbesar. Bahkan warnanya pun terlihat sama. Lihatlah kapal perang emas super hitam yang luar biasa dengan panjang lebih dari 3.000 meter. Oh,
Salah, meski warnanya juga hitam. Namun nyatanya kapal perang ini terbuat dari batu warna-warni. Tepatnya, ini diubah dari Chaos Fortress Chaos Battleship. Perlu disebutkan bahwa, meski panjang kapal perang yang kacau ini masih dipertahankan pada spesifikasi 3000 meter, tingginya bukan 100 meter, tetapi meningkat menjadi 365 meter. Dari jauh, kapal perang besar yang kacau balau ditangguhkan di dunia misterius. Berdiri di bawah Chaos Battleship, Zhu Hengyu dan kelompoknya yang berempat seperti empat semut. Tentu saja, kapal perang yang kacau balau ini bukanlah kapal perang sungguhan. Perbedaan terbesar adalah poros tengah kapal perang dibungkus di tengah oleh lambung kapal perang, dan moncong tebal memiliki panjang yang sama dengan kapal perang. Perhatikan baik-baik, seluruh kapal perang Chaos sebenarnya dibangun dengan tong hitam yang tebal dan panjang sebagai pusatnya. Melihat tong hitam mengerikan dengan kaliber 300 meter dan panjang 3 km. Zhu Hengyu tercengang. Benda apa ini? Melihat tatapan kaget Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian tidak menjualnya. Tapi sejujurnya, jelaskan pada Zhu Hengyu. Laras tebal dengan diameter 300 meter dan panjang 3 km ini adalah mahakarya Badan Hukum Suantian. Meskipun dikatakan bahwa jiwa virtual dari Badan Hukum Suantian sebenarnya tidak memiliki kemampuan kreatif. Tapi ketahuilah, jiwa virtual Badan Hukum Suantian memiliki kemampuan untuk menganalisis, menyortir, dan menilai jauh melampaui semua makhluk hidup. Meriam super ini tidak dibuat oleh Badan Hukum Suantian. Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Hukum Suantian telah meningkatkan senapan mesin ajaib dan meriam ajaib. Peningkatan ini terus mencoba berbagai kemungkinan. Dan kemudian menganalisis dan memilah-milah perubahan dalam parameter Magic Cannon setelah peningkatan ini. Jika peningkatan ini meningkatkan kinerja itu dapat dipertahankan. Jika tidak bisa diperbaiki, maka akan ditinggalkan. Sebenarnya, secara sederhana ini bukanlah ciptaan. Jiwa virtual sebenarnya adalah sejenis kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat menghasilkan rangkaian kata sandi yang panjang secara acak, tetapi ini bukan ciptaan. Kecerdasan buatan juga dapat secara terbalik mencoba dan memecahkan rangkaian kata sandi yang panjang. Ini juga bukan ciptaan. Meriam ini disebut Chaos Charger. Di dalam laras, ada 3000 cincin penyimpanan energi bertatahkan. Yang disebut cincin penyimpan energi terbuat dari batu warna-warni. 3000 cincin penyimpanan energi dapat menyimpan kekacauan dalam jumlah besar. Setelah menghabiskan banyak waktu, setelah mengisi 3000 cincin penyimpanan energi dengan energi, Anda dapat memulai meriam pengisian kekacauan. Ada dua kegunaan untuk Chaos Cannon ini. Salah satu kegunaannya adalah menyemprotkan seberkas kekacauan dari haluan kapal perang yang kacau balau. Dalam 3000 cincin penyimpanan energi, semua energi kekacauan yang terakumulasi akan dilepaskan dalam 1/1000 detik. Kekuatannya tidak dapat dihitung sama sekali untuk saat ini. Penggunaan kedua adalah untuk menyemprot keluar dari pelabuhan semprot di buritan kapal perang Chaos. Didorong oleh energi yang luar biasa, seluruh kapal perang yang kacau akan langsung berubah dari keheningan ekstrim menjadi gerakan ekstrim. Jika situasinya tidak bagus, kamu bisa mengaktifkannya saat ingin kabur. Dalam sekejap, seluruh kapal perang yang kacau dapat melarikan diri ribuan mil. Dan di masa depan, mereka akan melarikan diri dengan kecepatan super tinggi. Adapun kekuatan Chaos Cannon dan kekuatan Chaos Thruster belum ditentukan. Lihat saja berapa banyak Chaos Ki yang disimpan di 3000 cincin penyimpanan energi. Semakin banyak Chaos Ki disimpan, semakin besar kekuatan Chaos Cannon dan semakin cepat kecepatan melarikan diri. Keren. Mendengar pengenalan tubuh Dharma Suantian, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak sering mengangguk. Meriam pengisian yang kacau ini, dan pendorong kekacauan, terlalu mendominasi. Maju bisa menyerang, mundur bisa kabur. Hanya, diperlukan 3 bulan penuh dan 100 hari untuk mengisi ke 3000 cincin penyimpanan energi dengan kekacauan. Apalagi ini hanya keadaan saat ini. Dengan pemurnian berkelanjutan, kapasitas cincin penyimpanan 3000 energi juga akan sedikit meningkat. Dengan kapasitas batu warna-warni, ini hampir tidak terbatas. Hanya saja semakin banyak Anda pergi, semakin sulit untuk berkembang. Keroncongan. Di tengah raungan kecil, Zhu Hengyu mendesak kapal perang Chaos dan perlahan meninggalkan dunia Suantian. Muncul di medan perang kehancuran. Asli, lahirnya kapal perang super sepanjang 3 km pasti akan dirasakan oleh semua kalangan. Namun nyatanya, tidak demikian. 3000 cincin penyimpanan energi, menarik semua energi sepanjang waktu. Tidak hanya gelombang suara tetapi gelombang cahaya pun telah diserap. Karena itu, di dalam Chaos Charger, 3000 cincin penyimpan energi sebenarnya secara tidak langsung menyadari karakteristik siluman. Tentu saja, tidak realistis untuk mengatakan bahwa itu sama sekali tidak terlihat. Namun, suara gemuruh dan suara terobosan di udara sangat kecil. Pantulan cahayanya juga sangat lemah. Jika Anda sedikit lebih jauh, Anda tidak dapat melihat dengan jelas. Berdiri di Chaos Battleship, Zhu Hengyu, Sun Meiren, Lu Zimei, dan Gan Ning semuanya tampak bersemangat. Tepat ketika Zhu Hengyu hendak menerobos kekosongan dan memasuki ruang anti
Saat berikutnya, sebuah cahaya zamrud menyala, dan sosok cantik muncul di dek kapal perang. Memalingkan kepalanya dengan takjub, Liu Mei ternyata ada di sini. Sepanjang waktu, Liu Mei berkultivasi dalam retret di pusaran kacau di dunia misterius. Tapi penebusan dosa yang terlalu sepi dan terlalu dingin. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Yang paling penting adalah, beberapa waktu lalu, Sun Meiren, Lu Zimei, dan Gan Ning menggunakan jarum emas untuk menerobos yang mulia. Liu Mei juga menggosoknya. Oleh karena itu, sekarang, Liu Mei juga telah dipromosikan ke alam Tuhan. Setelah dewa tercapai, itu adalah keberadaan yang abadi. Tidak hanya berkultivasi yang dapat terus Anda tanam. Bagi Tuhan, kesempatan dan kesempatan adalah yang terpenting. Bukan tidak mungkin untuk hanya berlatih di balik pintu tertutup, tetapi kecepatannya sangat lambat. Karena itu, Liu Mei tidak berencana untuk terus berlatih keras. Yang paling penting adalah, sebelum pergi kali ini, Zhu Hengyu melakukan percakapan khusus dengannya. Kali ini saya pergi, saya tidak tahu berapa lama untuk kembali. Sedikitnya 1000 tahun, sebanyak 10.000 tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Setelah dipisahkan begitu lama, Liu Mei tidak tahan lagi. Bagi Liu Mei, dia sebenarnya tidak memiliki ambisi untuk apa yang disebut kekuatan dan alam. Alasan menjadi penguasa hanya untuk menjadi abadi dan tinggal bersama Zhu Hengyu selamanya. Sekarang setelah dia menjadi Tuhan, maka tidak perlu terus berlatih keras. Berbatasan, menghadapi permintaan Liu Mei, Zhu Hengyu tentu saja tidak akan menolak. Perlu disebutkan bahwa, selain Liu Mei, Zhang Chunhua dan Nir sebenarnya ingin ikut dengannya. Namun, ranah dan kekuatan mereka masih terlalu rendah. Bahkan puncak ekaristi cahaya putih pun tidak stabil. Oleh karena itu, Zhu Hengyu bukannya tidak mau menerimanya, bahkan tidak mungkin memasuki laut kekacauan tanpa mencapai alam Tuhan. Hao Tian dan Du Tian, meskipun keduanya telah menstabilkan puncak ekaristi cahaya putih, persepsi hukum mereka masih jauh tertinggal. Selanjutnya, mereka harus tenang dan merasakan jalan surga. Jika tidak, Zhu Hengyu buru-buru mempromosikan mereka ke alam bangsawan, dan itu hanya akan menjadi semacam penyemangat. Dan, Zhu Hengyu akan pergi kali ini dan akan pergi untuk waktu yang lama. Dia harus meninggalkan beberapa petugas yang cakap untuk memimpin pekerjaan iblis. Terutama pekerjaan di kota bawah tanah tidak dapat dipisahkan dari Du Tian dan Hao Tian. Hal yang sama berlaku untuk Zhang Chunhua dan Nir. Di antara mereka, Zhang Chunhua dan Nir bertanggung jawab atas pekerjaan kota kuno api penyucian. Du Tian dan Hao Tian bertanggung jawab atas 72 kota api penyucian. Hanya di bawah pembagian kerja kita dapat mengatur segalanya dengan tertib tanpa Zhu Hengyu. Dan Badan Hukum Suantian, sejumlah besar perangkat keras juga dibutuhkan untuk membangun dunia iblis di dalam tubuh. Apalagi, bagaimana Zhu Hengyu mengatur ibu dan anak Du Tian, Hao Tian, Zhang Chunhua dan Nier. Sisi ini, di bawah kendali Zhu Hengyu, kapal perang yang kacau menerobos penghalang luar angkasa dan memasuki antariksa dengan tabrakan. Badai kehancuran berkecamuk dengan liar. Tapi kapal perang yang kacau ini bahkan tidak takut dengan arus udara yang kacau, jadi bagaimana bisa takut dengan badai runtuh yang biasa ini? Selama tidak dilanda badai super crash. Selama itu tidak mengenai inti badai runtuh secara langsung. Kapal perang yang kacau balau ini pada dasarnya tidak takut. Selama perjalanan, Chaos Battleship berlayar lebih dari 3 jam. Akhirnya, di bawah kendali Zhu Hengyu, kapal perang Chaos menerobos penghalang luar angkasa lagi dan kembali ke ruang positif. Melihat sekitar, saluran kacau yang sangat besar tergantung di atas langit di depan. Apakah Anda bisa terburu-buru keluar dari saluran kekacauan dan memasuki laut kekacauan tergantung pada kesibukan berikutnya. Zhu Hengyu menggertakkan giginya dengan keras. Dengan lambaian besar tangannya, kapal perang Chaos sepanjang 3 km itu bergetar hebat. Pada waktu bersamaan, di buritan kapal perang yang hancur, 365 pipa jet mengeluarkan api hitam. Didorong oleh api hitam, kapal perang besar yang runtuh itu mulai berakselerasi dari lambat ke cepat. Wus-wus, di bawah dorongan kuat dari Chaos Propeller, kapal perang Chaos dengan cepat mencapai kecepatan yang menakutkan. Ledakan, akhirnya, dalam suara raungan yang menghancurkan bumi, kapal perang besar yang kacau itu jatuh ke jalan yang kacau itu. Dalam 3 tahun terakhir, 3.000 cincin penyimpanan energi di Chaos Channel ini penuh energi. Sekarang, energi kacau yang disimpan di 3.000 cincin penyimpanan energi dilepaskan satu demi satu. Didorong oleh api hitam, kapal perang yang kacau semakin cepat dan semakin cepat. Merasakan kekuatan pendorong yang mengerikan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan keterkejutan. Energi yang disimpan di setiap cincin penyimpan energi setara dengan kekuatan suci. 3.000 cincin penyimpan energi ditambahkan bersama-sama, yang setara dengan 3.000 cincin suci, yang mendorong pada saat bersamaan. Bahkan di saluran yang kacau, badai yang sangat kacau tidak dapat menghentikan kekuatan ini. Zhu Hengyu juga berniat untuk menunggu di tengah jalan mundur untuk mengaktifkan kekuatan 10.000 gunung iblis untuk menarik kapal perang Chaos berakhir. Tapi situasi saat ini sepertinya tidak perlu.
Cici. Akhirnya, di dalam cincin penyimpanan 3000 energi, saat ketika energi kekacauan terakhir meletus. Kapal perang Chaos bergegas keluar dari Chaos Channel dan memasuki Laut Chaos. Wow, bersulang. Kapal perang besar yang kacau, seperti ikan yang berenang, melompat keluar dari saluran yang kacau itu. Dunia depan kosong. Di dunia yang kosong, udara yang kacau, seperti air pasang, bergulung dengan keras dan melonjak. Melihat dunia yang aneh dan berbahaya ini, keempat putri Beauty Sun, Blue Zimei, Liu Mei, dan Gan Ning menarik napas pada saat bersamaan. Meski sudah diketahui sebelumnya, lingkungan di Sea of Chaos sangat keras. Tapi itu sangat buruk sehingga saya tidak mengharapkannya. Jika tidak ada tempat berlindung dari Chaos Battleship, mereka bahkan tidak bisa melewati saluran yang kacau itu. Bahkan jika itu menerobos, itu tidak berguna. Udara kacau yang tak berujung bergelombang seperti air pasang, menyapu segala sesuatu di lautan kekacauan. Melihat lautan kacau yang tak berujung dan bergulung dengan keras, Zhu Hengyu menghela nafas. Lautan kekacauan ini terlalu besar. Seberapa besar? Terlalu besar tanpa batas. Melihat lautan kekacauan yang luas di depannya, Zhu Hengyu agak bingung untuk sementara waktu. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan dan kemana Anda akan pergi? Di antara keraguan Zhu Hengyu, Gan Ning di samping, mengintip ke dalam pelukannya, mengeluarkan peta. Membuka peta, Gan Ning berkata dengan tajam, ini adalah peta Laut Chaos. Selanjutnya, haruskah kita pergi ke Avenue Altar? Mendengar kata-kata Gan Ning, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat Gan Ning dengan takjub, Zhu Hengyu bertanya dengan bingung, apa yang kamu pegang di tanganmu dan di mana kamu mendapatkannya? Dihadapkan dengan pertanyaan Zhu Hengyu, Gan Ning mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap Zhu Hengyu. Saya mendapatkan peta ini dari rumah harta karun Istana Kekaisaran Ras Iblis. Menurut teks iblis di peta ini harus digambar oleh klan iblis, peta lautan kekacauan. Oh, melihat Gan Ning dengan curiga, Zhu Hengyu meraih peta itu. Membuka peta di depannya, Zhu Hengyu melihatnya dengan hati-hati. Betulkah? Menurut teks iblis di bagian bawah peta ini memang peta tepi Laut Chaos. Di peta koordinat tepi Laut Chaos ditandai dengan jelas. Di tengah-tengah peta adalah titik warna-warni. Di samping titik, ada 4 karakter besar yang ditandai dengan teks Setan Avenue Altar. Melihat peta berharga di tangannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Faktanya, Zhu Hengyu selalu ingin membuat peta Laut Chaos. Sayangnya peta level ini tidak ditemukan di perpustakaan. Sampai sekarang, Zhu Hengyu tidak tahu harus mencari kemana. Untunglah, mereka yang diberkati tidak perlu sibuk. Tidak, Gan Ning punya peta. Meskipun di peta ini, hanya ada tepi Laut Chaos, yaitu peta di area berikutnya. Namun, altar kekacauan yang paling penting telah ditandai. Zhu Hengyu berkata dengan lantang, oke, dengan peta, kami tahu apa yang harus dilakukan. Merancang, ayo cepat ke altar utama dulu, ayo bicara tentang hal lain. Antara berbicara, di buritan Chaos Battleship, kobaran api kekacauan meletus lagi. Didorong oleh api yang kacau, kapal perang yang kacau itu seperti perahu datar, meluncur menuju kedalaman laut yang kacau. Berlayar di lautan kekacauan sangat membosankan dan monoton. Pada dasarnya, selama Anda menyesuaikan arah, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lain. Pembuluh darah yang dalam dari kapal perang yang kacau secara otomatis akan menyerap energi kekacauan untuk menyediakan energi bagi kapal perang dan mendorong kapal perang untuk terbang. Di bawah instruksi Zhu Hengyu, Liu Mei, Blue Zimei, dan Sun Meiren semuanya memasuki keadaan mundur, mulai berlatih keras dalam retret dan terus menstabilkan alam mereka. Adapun Gan Ning, dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Dari saat saya melangkah ke dalam perang Chaos, Gan Ning secara resmi diangkat sebagai kapten kapal perang Chaos oleh Zhu Hengyu. Di seluruh kapal perang, termasuk Zhu Hengyu, semua orang harus mengikuti instruksinya. Jika Gan Ning adalah kaptennya, akan menjadi apakah Zhu Hengyu? Faktanya, Zhu Hengyu adalah pemilik Gunung 10.000 Iblis. Gunung Wanmo adalah andalan Zhu Hengyu. Adapun kapal perang yang kacau balau ini, tidak layak untuk identitas dan status Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.